Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Heni Novianti selaku tutor mata kuliah Logika Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Pinky Puspitasari dari jurusan Administrasi Bisnis dengan nomor NIM 0545 36671 dari UT Surakarta. Di sini saya izin menjawab soal dari tugas tutor 1 di sesi 3. Soal yang pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 dari macam term, sertakan juga contohnya. Berikut adalah penjelasan 3 term dalam logika beserta contohnya. Yang pertama adalah term umum atau general term. Term umum merujuk pada istilah yang tidak terbatas pada suatu objek saja, melainkan mewakili sekelompok individu atau benda dengan karakteristik yang sama. Term ini digunakan untuk menyebut seluruh anggota dalam satu kategori. Contoh dari term umum adalah kata hewan. Kata hewan termasuk term umum karena mencakup banyak jenis makhluk hidup seperti kucing, kelinci, dan gajah. Contoh kalimat dari term umum adalah hewan membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Kata hewan merujuk pada suatu makhluk dalam kelompok tersebut. Jenis term yang kedua ada term khusus atau particular term. Term khusus adalah istilah yang menuju pada suatu objek atau individu tertentu dalam suatu kelompok. Istilah ini bersifat spesifik dan tidak berlaku untuk semua anggota kategori. Contoh dari term khusus adalah kata harimau Sumatera. Adalah term khusus karena hanya merujuk pada suatu jenis spesies dari kelompok hewan karnivora. Contoh kalimat dari term khusus adalah harimau Sumatera terancam punah akibat perusakan habitat. Dan untuk jenis term yang ketiga adalah term konkret. Term konkret digunakan untuk menyebut benda, orang, atau hal yang bisa dikenali melalui panca indera, yaitu suatu benda yang dapat dilihat, disentuh, atau dirasakan secara fisik. Contoh dari term konkret adalah kata kursi. Adalah term konkret karena merupakan objek nyata yang bisa dilihat dan digunakan. Contoh kalimatnya dari term konkret adalah kursi ini terbuat dari kayu jati. Dan untuk soal nomor 2, jelaskan dan berikan contoh sesat pikir atau logical fallacy dan bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam proses penalaran yang menyebabkan argumen menjadi tidak valid, walaupun argumen tersebut terdengar meyakinkan. Logical fallacy sering muncul dalam debat, iklan, diskusi politik, atau bahkan diskusi sehari-hari, dan bisa menyesatkan pemahaman serta pengambilan keputusan. Macam-macam bentuk sesat pikir atau logical fallacy, contoh dan bagaimana cara menghindarinya. Yang pertama ada ad hominem atau menyerang pribadi. Ad hominem adalah bentuk kesesatan pikir di mana seseorang menyerang kepribadian, latar belakang, atau karakter individu yang mengemukakan argumen, alih-alih membantah substansi argumen itu sendiri. Contoh kalimat dari ad hominem adalah, kamu tidak layak berbicara soal lingkungan, karena kamu sendiri pakai kendaraan bermotor setiap hari. Yang kedua ada strawman atau manusia jerami. Strawman adalah kesesatan logika yang terjadi ketika seseorang dengan sengaja menyederhanakan, memutar atau melebih-lebihkan argumen lawan agar tampak lebih lemah atau ekstrim dari yang sebenarnya. Contoh kalimat dari strawman adalah, saya pikir kita harus mengurangi anggaran militer dan mengalihkannya ke pendidikan. Dan yang ketiga, false dilema. False dilema adalah sesat pikir yang menghadirkan dua pilihan ekstrim seolah-olah tidak ada alternatif lain di antara keduanya. Contoh kalimat dari false dilema adalah, kita hanya punya dua pilihan, membiarkan perusahaan ini mencemari lingkungan atau kita semua kehilangan pekerjaan. Berikut cara untuk menghindari sesat pikir. Yang pertama adalah pelajari dasar-dasar logika formal dan informal. Pengetahuan ini dapat membantu untuk mengenali pola-pola penalaran yang keliru. Yang kedua, selalu tanyakan apakah ini benar-benar relevan dan masuk akal. Evaluasi setiap argumen secara kritis. Dan yang ketiga, latih diri untuk berpikir jernih, tenang, dan objektif. Emosi seringkali menjadi pemicu utama munculnya logical fallacy. Yang keempat, mintalah umpan balik dari orang lain atau diskusikan argumen secara terbuka. Perspektif luar biasa membantu untuk mengoreksi sesat pikir yang tidak disadari. Yang kelima, gunakan pendekatan berbasis bukti. Jangan andalkan asumsi dan antusias mata. Demikian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.